Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 21 Agustus 2024. Hari ini gereja memperingati Santo Pius yang ke-10, Paus dan penjaga iman. Lahir di Italia tanggal 2 Juni 1835. Anak kedua dari 10 bersaudara. Ia berasal dari keluarga yang sederhana, seorang petani yang miskin. Ia bercita-cita menjadi seorang imam. Kemiskinannya tidak mengendorkan semangatnya untuk menjadi imam. Setelah menempuh pendidikan seminari, ia dihabiskan menjadi seorang imam. Ia sangat disayangi oleh umat karena kesalehannya, kefasihannya dalam berbicara, dan kegiatan-kegiatan pastoralnya yang sungguh mengena. Karena kesalehannya, ia diangkat menjadi imam kanonik di Gereja Katedral Treviso. Kemudian ditunjuk sebagai pembimbing rohani, pengajar, dan rektor di Seminari Tinggi. Semuanya itu akhirnya menghantar dia untuk menerima rahmat Tuhan, rahmat tabisan uskup. Ketika ia menjadi uskup, suasana di keuskupannya kacau. Banyak sebenarnya ditutup. Politik tidak menentu. Banyak paroki tidak punya imam. Kaum buruh meninggalkan iman mereka karena pengaruh sosialisme. Banyak kaum muda dan intelek terpengaruh oleh liberalisme. Maka Paus menggencarkan gerakan untuk kembali kepada iman. Ia membuka kembali seminari-seminari, meneguhkan imam-imam agar tidak mundur, terus melayani umat. Ia tidak lelah meneguhkan iman umat dengan kunjungan pastoral ke semua daerah parokinya. Akhirnya pelan-pelan gereja bisa dipulihkan. Karena itulah ia kemudian pandang sebagai pemimpin yang baik. Hidup rohani di keuskupannya semakin tertata bagus. Dan akhirnya ketika Paus Leo ke-13 meninggal, para uskup memilih dia menjadi paus. Tapi dia menolak, merasa tidak pantas. Tetapi
para uskup sepakat dan mendesak agar dia mau menerima tugas itu. Dan akhirnya ia pun mengalah menerima tugas perutusan sebagai paus. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk tetap setia dalam iman. Bacaan Ekaristi yang kita jadikan titik permenungan diambil dari kitab Nabi Yeskiel, di mana Allah mengkritik para gembala yang tidak menggembalakan umatnya. Maka Allah yang akan menggembalakan umatnya sendiri. Dari bacaan yang pertama, kita melihat bagaimana Allah ingin domba-dombanya tetap selamat dan digembalakan. Dari bacaan Injil, kita mendengarkan perumpamaan mengenai seorang yang punya kebun anggur dan mencari pekerja. Dari pukul 5, pukul 9, pukul 12, pukul 3, dan 5 sore, ia meminta orang yang menganggur bekerja di kebun anggurnya dengan upah yang pantas. Dan ketika malam tiba, Mandor diminta memberikan upah mereka masing-masing 1 dinar. Dan ketika yang masuk terdahulu menyangka ia menerima lebih, namun tetap 1 dinar, protes. Dan tuannya menjawab, "Apakah engkau iri hati? Karena aku murah hati." Saudara-saudaraku terkasih, bacaan yang pertama kita soroti dalam 2 segi. Segi yang pertama, Allah sebagai gembala kita terus akan membantu kita, menolong kita, menjaga kita dari berbagai macam bahaya, membawa kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Maka kita tidak perlu khawatir dan takut mengikuti Sang Gembala sejati. Dengan mendengarkan suaranya, merenungkan dan melaksanakan gambaran Sang Gembala, kita ikuti dengan setia. Segi yang kedua, kita semua adalah gembala yang bertugas menghantar domba-domba menuju kepada Allah. Entah gembala sebagai kepala keluarga, ketua lingkungan, ketua wilayah, DPPH, kita masing-masing mengembalakan domba. Pertanyaannya adalah, apakah aku sudah mengembalakan dombaku dengan baik? Bukan seperti gembala-gembala Israel yang tidak mengembalakan domba dengan baik. Kita bertanya, sudahkah aku menjadi gembala yang baik, yang terus-menerus membawa orang semakin dekat dengan Allah? Dari bacaan yang kedua, seringkali sikap kita seperti pekerja yang awal
iri hati menyalahkan tuannya. Betulkah tuannya tidak adil? Bukankah sang tuan tak berpegang pada perjanjiannya? Pergilah ke kebun anggurku dan akan kuberi upah 1 dinar. Dan itu sudah dipenuhi. Allah bebas menggunakan kebaikan hatinya untuk menolong orang lain, umat-umatnya. Maka kita diajak untuk menyadari kasih Allah itu yang tidak menurut ukuran manusia, tapi melulu kebaikan Allah. Kita diajak tidak iri hati, melainkan bersyukur atas Allah yang berbaik hati. Mudah-mudahan kita semakin mampu meniru Allah yang juga baik hati. Kebaikan hati lebih mulia daripada keadilan. Semoga kita semakin mampu untuk hidup dengan penuh cinta kasih, memberikan apa yang orang lain butuhkan. Semoga kita semua benar-benar menjadi anak-anak Allah yang sejati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabda-Mu mengingatkan kami akan kebaikan-Mu yang membimbing, menjaga kami, menjamin hidup kami. Semoga iman umat-Mu yang sakit Engkau tegakkan lagi, biar iman kami sehat dan tetap kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, agar akhirnya mereka tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, berkatilah kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya ajak untuk memiliki pola hidup yang sehat, hidup yang berkenan kepada Allah, dengan mematuhi protokol kesehatan. Kita ikuti berbagai kegiatan dalam rangka ulang tahun paroki kita, seminar kebangsaan, jalan sehat, bakti sosial, dan berbagai lomba. Terima kasih untuk peran staf panjenengan dalam menghidupi gereja dengan doa-doa, tenaga, karya, dan dana. Semoga dengan menyumbangkan talenta, gereja semakin eksis dalam melayani umat Allah. Mari kita persembahkan talenta kita untuk gereja lewat lingkungan, wilayah, paroki, ataupun keuskupan, agar kerajaan Allah semakin terjelma di atas muka bumi ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.